Perkenalkan semua, nama saya Feder Lagita Taligan. Saya adalah siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe yang duduk di kelas 10 S10. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya akan menjelaskan tentang atletik sebagai penilaian akhir semester saya. Nah, untuk itu mari kita lihat video. Apa itu atletik? Atletik merupakan sebuah cabang olahraga yang terdiri dari berjalan, berlari, melompat, dan juga melempar. Nah, apa saja contoh-contoh ataupun jenis-jenis dari keempat kategori tersebut itu akan saya jelaskan. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu berjalan. Berjalan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berjalan 5 km dan berjalan 10 km. Nah, perlu dicatat, jalan yang dimaksud di sini merupakan cabang olahraga ataupun perlombaan olahraga yang merupakan berjalan cepat. Nah, untuk cabang berikutnya yaitu berlari dibagi menjadi 4 kategori. Yaitu yang pertama lari jarak dekat, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan yang terakhir adalah maraton. Jarak-jarak yang saya sebutkan tadi pada tiap kategori tersebut akan tampil di bawah sini. Nah, untuk yang cabang ketiga yaitu lompat dibagi menjadi 3, yaitu lompat galah, lompat jauh, dan lompat tinggi. Nah, yang berikutnya yaitu lempar itu sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama lempar lembing, yang kedua tolak peluru, dan yang ketiga lempar martir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kategori lari yang akan saya jelaskan lebih spesifik. Nah, di dalam lari ada berbagai teknik dasar yang perlu kita pelajari, yaitu yang pertama teknik start, lalu teknik berlari, lalu teknik masuk finish. Nah, teknik start biasanya mencakup bagian di mana kita bereaksi pada aba-aba bersedia, siap, dan yang kedua yaitu teknik dasarnya. Yang kedua yaitu teknik pada saat berlari, itu mencakup pada saat kita menopang dan pada saat berlari. Nah, ada juga yang ketiga yaitu teknik dasar pada saat mencapai finish. Biasanya kepala ataupun dada kita dibusungkan agar lebih dulu mencapai finish. Nah, apa sih perbedaan pada saat kita berjalan dan juga pada saat kita berlari? Nah, perbedaan yang pertama, pada saat kita berjalan kita tidak melayang, ataupun dapat dikatakan masih ada kaki yang menginjak tanah. Pada saat kita berlari, ada saat kalanya kedua kaki kita tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah perbedaan saat lari kita tidak menginjak bumi, dan pada saat kita berjalan kita menginjak bumi. Jadi ada juga beberapa teknik dasar seperti pada saat start dibagi menjadi teknik dasar start jongkok, berdiri, dan melayang. Nah, pada saat teknik dasar jongkok itu adalah teknik start yang dilakukan pada saat kita mau berlari sprint. Apabila kita melakukan teknik dasar start berdiri, itu adalah pada saat kita melakukan lari jarak menengah. Apabila kita melakukan start melayang, artinya kita ingin melakukan lari maraton. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lari sprint. Lari sprint ataupun dapat dikatakan juga sebagai lari jarak dekat ataupun cepat biasanya berada pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, dari sprint ini sendiri banyak dilakukan perlombaan-perlombaannya. Nah, di sini saya akan mencontohkan teknik dasar lari pada saat kita melakukan start. Bersiap, bersedia, mulai.
Menghiraukan video sebelumnya, sebenarnya ada beberapa aturan dalam teknik start pada lari sprint. Seperti yang terlihat pada video percobaan saya sebelumnya, tidak terlihat jelas bagaimana posisi start pada saat aba-aba bersedia, siap dan nyak, karena beberapa miskomunikasi dengan orang yang memvideokannya. Tetapi seperti terlihat pada gambar, posisi kaki bagian belakang berada di bagian ujung kaki depan. Nah, jarak antara kedua kaki ini juga berada pada satu kepal. Badan menekuk dan tangan berada di tanah membentuk posisi V terbalik. Kepala juga terlihat sedang tunduk ke bawah. Pada saat aba-aba siap, maka sang pelari tidak akan lagi menekuk kaki belakangnya, supaya beban tubuh sang pelari akan berada pada kaki tersebut, agar saat aba-aba ya, pelari dapat membuat kaki belakangnya sebagai tumpuan agar beban badannya seluruhnya terdorong ke depan. Ada juga teknik pada saat kita berlari. Nah, pada saat berlari, ada saat kalanya kaki kita akan menumpu untuk mendorong kita ke depan. Dan ada saatnya ketika kedua kaki kita berada di udara, kita melayang. Nah, kedua teknik ini dinamakan teknik menumpu dan teknik melayang. Nah, ada juga teknik saat kita akan memasuki finish. Teknik finish ini adalah saat ketika akan memasuki finish, bagian tubuh yang akan ataupun melalui garis finish yang pertama kali adalah kepala ataupun dada. Jadi dada yang dibusungkan atau kepala yang ditundukkan agar mencapai garis finish duluan dinamakan teknik memasuki garis finish.